Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Hari ini Rabu 30 Juni 2021, pekan biasa ke-13. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 21 ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 20. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Saudara-saudari terkasih, identitas adalah kekhasan yang lahir dan apa yang ditampilkan, baik melalui cara berpikir maupun cara hidup. Siapa atau apapun itu bisa menciptakan identitasnya sendiri-sendiri. Penciptaan identitas itu akan terarah pada sesuatu yang dinamakan diri yang sejati, sehingga dengan mengenal identitasnya, orang bisa langsung tertuju kepada kepribadian atau apapun itu secara spesifik. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup berkeluarga, seorang ibu pasti menginginkan masa depan yang cerah untuk anaknya. Orang tua akan berusaha dengan segala daya upaya dan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Jika ada hambatan, maka orang tua akan berusaha selalu untuk menyingkirkannya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan tentang Sarah yang demi masa depan anaknya Ishak membujuk Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya. Sarah berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu dengan anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Dari perkataan ini, kita dapat melihat bahwa Sarah pada dasarnya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Hagar dan anaknya Ismail. Hal itu juga menunjukkan ketakutannya bahwa Hagar dan anaknya akan merebut apa yang seharusnya anaknya miliki, yaitu ahli waris tunggal dari Abraham. Dari sini, Sarah dengan jelas menunjukkan sikap keegoisannya. Akan tetapi, kita harus melihat hal ini bukan saja dari perspektif kemanusiaan kita, tetapi juga dari rencana keselamatan yang Allah langsungkan dalam kehidupan Abraham dan keluarganya. Saudara-saudari terkasih, ada hal positif yang ditunjukkan dari sikap dan perilaku Sarah, bahwa ia mengingatkan kembali Abraham akan rencana Allah, dan bahwa anaknya lah yang telah dipilih Allah untuk menjadi ahli waris sesuai dengan janji Allah sendiri. Namun, ada juga sisi negatifnya, bahwa dengan peristiwa itu, Hagar dan anaknya Ismail mengalami penderitaan di padang gurun. Akan tetapi, karena begitu besar kasih-Nya, sehingga Allah tetap mendampingi Hagar dan anaknya, sebab Ismail juga adalah darah daging dari Abraham sendiri. Allah juga memberikan masa depan yang cerah bagi Ismail dan menjanjikan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudari terkasih, dari semuanya itu, Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya yang Ia berikan itu tulus kepada semua orang yang menderita. Sekalipun ia menderita karena dosa yang kita perbuat, namun Allah tetap mengasihi dan melindungi kita. Maka sebagai orang beriman, kita hendaknya berusaha untuk bertindak seturut keinginan Tuhan seperti yang telah Ia lakukan, dengan berusaha untuk mengasihi sesama meskipun dalam penderitaan. Sebab penderitaan orang lain pasti lebih besar dari yang kita rasakan. Saudara-saudari terkasih, kata-kata dan pengakuan Yesus adalah sebagai anak Allah
sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini, semestinya justru semakin memperteguh iman kita. Bahkan setan yang adalah musuh-musuh Yesus juga mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka sebenarnya kita pun tak perlu ragu untuk mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Semoga terang Injil hari ini semakin membuat kita bangga akan iman kepercayaan kita dan semakin mampu mengungkapkan iman kita dalam kehidupan nyata, meneladan dan mewujudkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.